Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Putra Wijaya dengan NIM akhir 001. Nama saya Dwika Bayu Adinata dengan NIK Mahir 006. Nama saya Faras Fadil Syafiq dengan NIM akhir 10. Nama saya Maulana Ishak dengan NIM akhir 16. Dan nama saya Zidan Taufikur Rahman dengan NIM akhir 032. Di sini kami akan mendemokan hasil dari tugas besar komputer grafik praktik kami yang bertemakan Tower Defense, yang kami sendiri mengambil temanya mengenai Bali. Oke, jadi di sini lobby dari gamenya. Jadi kita sebelum mulai gamenya itu kita bakal dimasukin dulu orang-orangnya di lobby. Ini kebetulan saya berdua sama Jidan buat main game ini. Ya, buat mainnya bisa dua player atau 4 player. Kita coba aja yang 2 player. Ayo masuk Jidan. Nah, ini bakal ada countdown. Nanti ini elevatornya turun dan kita bakal diteleport. Ini tuh lobbynya bakal terpisah antara lobby dengan, jadi ini tuh dua project yang berbeda lah. Nah, makanya harus perlu ada teleportasi gitu. Nah, ini adalah gamenya. Langsung gimana? Ada. Oke, jadi di sini bisa kita lihat ada mob yang spawn dari portal. Bisa dilihatkan lebih dekat lagi portalnya. Portal. Fokus ke portal dulu. Nah, jadi ini tuh untuk mob-mob apa atau musuh-musuh dari tower defense ini itu kita ada beberapa jenis ya. Ada eh, Banaspati yang sekarang lagi muncul. Terus nanti ada Goblin, ada Genderuwo, ada Buto Ijo, ada babi ngepet juga. Nah, itu mungkin agak-agak gitu ya, apa nama-nama mobnya itu karena kita memang ngambil dari mitologi Indonesia seperti itu. Dan juga ini wave base ya. Nah, tadi beberapa sudah dibunuh oleh towernya dan dia muncul lagi dengan variasi yang berbeda juga gitu ke depannya. Nah, jadi memang di sini kita pakai wave based system yang dimana nanti habis satu wave beres, dia akan muncul wave berikutnya mungkin dengan tingkat kesulitan yang lebih sulit juga seperti itu untuk mob spawningnya ya. Mungkin bisa dijelaskan mengenai towernya. Oke, jadi di sini ada 4 jenis tower yang berbeda dan setiap tower juga memiliki konfigurasinya masing-masing. Eh, ada yang range-nya dekat dan ada juga yang range-nya jauh. Untuk yang range-nya dekat itu adalah bambu runcing, prajurit bambu, yang dimana dia memiliki damage paling sakit dan juga setiap tower sudah bisa berotasi mengikuti arah enemy yang paling dekat. Setiap tower juga sudah memiliki animasinya untuk animasi idle dan juga animasi attack. Dan setiap tower juga punya previewnya masing-masing ketika diklik. Boleh di towernya diklik salah satu. Nah, ini Nah, itu. kita ada bisa nge-upgrade towernya ya. Tower ini kalau mau di-upgrade perlu uang juga. Jadi kalau semakin di-upgrade, range-nya semakin besar dan damage-nya semakin sakit juga. Selain bisa upgrade, kita juga bisa menjual tower yang udah ada. Dan ini kan karena kita tuh dilimitasi ya, hanya 10, makanya ada sistem penjualan. Dan karena ini Jidan kan udah pasang tower juga nih, ada 3 tower nih. Nih aku nggak bisa jual punyanya Jidan, udah ada namanya gitu, karena ya itu punyanya Jidan itu nggak bisa dijual seperti itu. Kalau dijual juga uangnya nggak semuanya bakal dibalikin, cuman setengah dari harga pembeliannya gitu. Kalau bambu warrior kan 150 bambu runcing, kalau dibalikin itu bakal jadi 75 seperti itu. Nah, Kayaknya aku ulang Andi, jadi mau jadi dari awal penjelasannya mau stress recasting nggak apa ya? boleh boleh. Oke, mungkin selanjutnya kita akan saya akan menjelaskan mengenai kontrol untuk meletakkan tower di sini. Di mana di sini basicnya itu menggunakan mouse raycasting, yang dimana mouse raycasting itu buat mengetahui posisi dari mouse kita di dunia ini, di arenanya gitu.
Nah, karena kalau di sini kontrolnya itu adalah ketika kita klik salah satu tower di GUI-nya, kita dapat melihat preview dari tower yang akan kita letakkan di arenanya. Nah, itu menggunakan mouse raycasting karena posisinya ini dia mengikuti posisi mouse kita di layar. Nah, di sini ada dua state untuk preview ini, ada yang warna hijau dan warna merah. Nah, ketika dia warna merah, itu berarti itu area terlarang untuk diletakkan tower. Sedangkan kalau hijau, itu berarti dia bisa diletakkan di situ. Nah, coba kita letakkan satu di situ misalkan. Nah, dapat terlihat bahwa dia diletakkannya di posisi sesuai posisi mouse. Seperti itu. Oke. Di sini kita buat ekonominya, kita pakai sistem gold, di mana gold ini tuh kita pakai buat bisa beli tower dan juga bisa buat upgrade tower gitu. Nih, buat upgrade tower perlu dapat uang juga. Nah, uang ini kita didapatkannya dari hasil membunuh dari mob-mob ini. Nah, mob-mob ini tuh bakal memberikan uang yang berbeda. Ada yang sedikit, ada yang banyak, tergantung dari ke tingkat kesulitan lah dari mobnya. Kalau mobnya tebal berarti uangnya bakal dapat lebih banyak lagi gitu. Oke. Kemudian mob-mob ini tuh mengikuti sebuah path, sebuah waypoint yang tidak terlihat menuju sebuah base. Nah, kebetulan di sini tuh base-nya tuh bernama Pura dengan base hold 500. Nah, jika mob tersebut berhasil menyentuh waypoint terakhir, waypoint yang dekat Pura, maka mob tersebut akan melakukan damage kepada Pura tersebut. Jika apa ya? Jika Pura tersebut darahnya habis, maka game akan game over. Tetapi jika kita bisa mempertahankan Pura tersebut dengan health tersisa sampai wave 10, artinya kita berhasil memenangkan game tersebut. Sekian. Ini contoh di mana mob mencapai waypoint terakhir yang dekat Pura. Nah, kemudian mob tersebut akan melakukan damage kepada Pura tersebut karena tidak berhasil di defense. Nah, setiap mob juga bakal ngasih damage-nya berbeda-beda ya. Ada yang kecil kayak tadi Banaspati ini. Cuma kalau yang besar-besar kayak Buto Ijo atau Gendrowo dia lebih sakit gitu untuk ke Puranya. Di sini kita akan demonstrasi sebuah game over ya, atau state kalah dari game kita. Kita tunggu sampai darah Puranya habis. 20. 10. Nah, tadi dia. Terus. Oke, ini adalah tampilan game over ya. Kalau kita kalah ada Pura Destroyer di sini game over. Dan kalau kita exit game ini bakal diteleportasi kembali ke lobby gitu buat main lagi. Nah, kita kalau mau main lagi harus masuk lagi ke elevator lagi gitu. Sekarang saya akan eksplorasi terkait map yang kami buat, yaitu di sini dengan bertemakan waktu malam hari. Lalu di sini ada gapura untuk tempat spawn mob, dan juga ini terinspirasi dari wilayah Bali. Lalu di sini ada saung, pepohonan, dan juga ada obor untuk cahaya menerangi jalannya. Lalu di sini ada jembatan, lalu ada candi, ada yang terinspirasi dari salah satu tugu candi di Prambanan. Lalu di akhir ada pura, pura yang terinspirasi dari wilayah Bali. Sekian. Oke, di sini kita ada di game yang udah dimodifikasi, hanya ada satu goblin, dan kalau goblin ini mati ini gamenya bakal ke mode yang menang tuh. 1, 2. Nah, ini bakal tampilan victory bakal seperti ini. Dan karena ini kita ada di mode ini ya, developer, kita nggak bisa exit game gitu. Soalnya kalau teleportasi ini khusus untuk di game production, kalau buat development dia nggak bisa, kayak nggak bisa.
Oke, jadi itulah demonstrasi dari game tugas besar Roblox kami yang dibuat menggunakan Roblox Studio untuk mata kuliah komputer grafik praktikum untuk praktikum 3D. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.